live streaming YouTube 24 jam, UFA Live 24. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang penting bagi kita semua, terutama di zaman yang umur dibuang tanpa ada faedahnya, waktu dibuang begitu saja dengan kesibukan terhadap medsos, berita-berita yang kurang bermanfaat, dengan sifat kepo yang luar biasa yang kita miliki, sehingga akhirnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tertunda. Seharusnya kita bisa meraih banyak hal, akhirnya kita tidak bisa meraihnya. Terlebih lagi sifat taswif, itu saufa dan saufa, nanti aja, besok aja, minggu depan, nanti sore, dan seterusnya. Ini adalah penyakit yang berbahaya yang mengakibatkan keburukan yang banyak sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Jadi tema kita hari ini tentang bahayanya taswif, bahayanya menunda-nunda amalan. Dan dahulu para ulama telah menulis tentang bahayanya taswif, seperti Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida' Al-Ilm Al-Amal menulis suatu bab judulnya Bab Dhammit Taswif, bab tentang celaan terhadap sikap taswif, yaitu menunda-nunda, nanti dan nanti dan nanti. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dalam dalil-dalil baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, kita dapati bahwasanya syariat menyuruh kita untuk bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan ayat yang terkait dengan ini sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih." Sabiqu yaitu cepatlah, diluanlah, ya, berlombalah menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga Allah berfirman, "Fastabiqul khairat", berlomba-lombalah dalam kebajikan. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para nabi, para orang saleh, kata Allah, "Ulaika yusari'una fil khairat." Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba atau cepat dalam kebaikan. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Para anbiya mereka bersegera dalam kebaikan dan ketakwaan. Demikian juga ketika Allah menyebutkan tentang nikmat surga, Allah berkata, "Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun." Untuk urusan nikmat surga maka bersainglah. Ini semua menunjukkan bahwasanya untuk amal kebajikan hendaknya seorang bersegera dan tidak menunda-nunda. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak disebutkan akan hal ini, seperti Rasulullah SAW bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang menghalangi. Ya. Di antaranya hayatan qabla mautik, mumpung masih hidup sebelum meninggal dunia. Ghinaka qabla faqrik, mumpung masih memiliki sebelum datang kemiskinan. Syababaka qabla haramik, mumpung masih muda sebelum tuamu. Faraghaka qabla syughrik, mumpung ada waktu luang sebelum datang kesibukanmu. Sehataka qabla maradik, sehatmu sebelum datang sakit.
Oleh karenanya Nabi mengingatkan tentang umur kita yang sangat sedikit juga dalam banyak hadis. Tujuannya apa? Agar kita bersegera dalam beramal soleh, tidak menunda-nunda. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau di dunia seperti orang asing atau orang yang numpang lewat. Sebagaimana menafsirkan au dengan bal abiru sabil. Jadilah engkau seperti orang yang asing di dunia ini, sebagaimana orang asing dia pergi ke suatu negeri, jadi tidak lama-lama di situ dia akan pergi meninggalkan negeri tersebut menuju kampung halamannya. Atau bahkan jadilah engkau seperti orang yang numpang lewat aja mengambil keperluannya kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Jadi cuma sebentar. Maka ketika mendengar hadis ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika kau sudah tiba di pagi hari, jangan tunda-tunda sampai sore hari. Ada kegiatan amal soleh yang bisa dikerjakan, jangan ditunda sampai sore hari kalau sudah pagi hari. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kau sudah tiba di sore hari, jangan tunda lagi di pagi hari. Kerjakan yang bisa dikerjakan. Demikian harusnya seorang mukmin. Oleh karenanya, kenapa bisa timbul sikap menunda-nunda ya. Nanti saja. Ini ditimbulkan gara-gara tidak menghargai waktu. Merasa bahwasanya umurnya akan panjang. Merasa bahwasanya dia akan hidup lama di dunia sehingga dia menunda pekerjaan, nunda amal soleh, nunda pekerjaan, nunda taubat ya. Maka dampaknya buruk. Ini semua kenapa? Karena dia merasa hidup lama. Dia tidak tahu bahwasanya kematian bisa menjemput kapan saja. Oleh karenanya, agar kita bisa melawan namanya penyakit taswif, nunda-nunda, yang sebagian ulama mengatakan at-taswif jundun min junudi iblis. Bahwasanya taswif adalah salah satu tentara iblis. Iblis ingin kita menunda amal soleh kita. Iblis ingin menunda taubat kita. Iblis ingin kita menunda kebaikan. Menggambarkan kepada kita bahwasanya kita akan hidup lama, nanti saja bisa diselesaikan. Ini salah satu senjata iblis, sehingga membuat kaum muslimin, kaum mukminin akhirnya lambat dalam beramal, lambat dalam bertaubat, ya produktivitasnya berkurang, masalah semakin bertumpuk. Ini semua akibat taswif, menunda-nunda amalan. Maka untuk memerangi penyakit ini, jalan paling tepat adalah memahami bahwasanya waktu itu sangat berharga. Waktu sangat berharga. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya waktu, dan kita akan tinjau pentingnya waktu dari beberapa sisi ya. Saya katakan ini sangat penting bagi kita semua karena tidak ada seorang pun dari kita kecuali buang-buang umur, buang-buang waktu. Jika ada medsos di tangannya, dipastikan dia buang-buang umurnya, dipastikan. Kalau dia sudah mulai lihat berita, dia sudah mengklik, sekali klik dia bisa duduk seperempat jam, setengah jam, tidak ada faedah sama sekali. Hatinya sebelum dia menonton itu lebih bersih daripada setelah dia nonton apa yang dia klik. Bukannya saya melarang melihat medsos, tapi ada kadarnya. Dan kebanyakan kita berlebih-lebihan dalam melihat medsos. Satu berita yang sama, kita nonton dari 5 sumber, semuanya sama, tidak ada tambahan atau kekurangan. Namun kita tetap mengklik sehingga waktu hilang. Sementara ajal semakin dekat kepada kita, modal kita untuk bertemu Allah masih sangat sedikit. Perjalanan kita masih panjang. Sebagaimana diriwayatkan atau dinisbahkan kepada Ali Zainal Abidin, dia berkata, Safri ba'idun wazadi la yuballighani wa quwwati dha'ufan wal mautu yatlubuni. Safarku masih jauh ya. Sementara bekalku hanya sedikit. Baca Quran itu cuma sedikit, salat malam cuma sedikit, sedekah itu cuma sedikit. Yang banyak apa? Nonton medsos banyak. Bekal nonton medsos, bekal nonton film Korea, bekal baca berita politik ya. Komentar sana, komentar sini banyak.
Safri ba'idun wazzadu la yuballighani wa quwwati dha'ufat wal maut yatlubuni. Safarku masih jauh sementara bekalku hanya sedikit. Kekuatanku semakin melemah sementara kematian terus mengajarku. Maka kita harus menyiapkan banyak bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kita akan bahas pentingnya waktu dari beberapa sisi. Sisi pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya waktu itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam Al-Qur'an banyak Allah bersumpah dengan waktu, seperti wal asr, demi asar atau demi masa. Dua pendapat di kalangan para ulama. Kalau demi masa berarti umum, demi asar waktu yang khusus yaitu waktu asar. Wal laili demi malam, wan nahari demi siang. Wal fajr demi fajar, wal duha demi duha, wal layalin 'ashr demi 10 malam. Ya Allah bersumpah dengan waktu. Dan tidak Allah bersumpah dengan waktu kecuali waktu adalah suatu yang agung. Kenapa dia agung? Karena dia adalah tempat bergulirnya amal saleh. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan ketika Allah bersumpah wal fajr demi fajar, kenapa? Karena di situ ada salat subuh. Ketika Allah bersumpah wal duha demi duha, kenapa? Karena di situ ada salat duha. Sebagaimana Allah bersumpah walayalin 'ashr demi 10 hari yang mulia, karena di situ ada amal saleh. Dua pendapat, ada yang mengatakan walayalin 'ashr 10 hari maksudnya 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ada yang mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Intinya tidak Allah bersumpah dengan waktu tersebut kecuali karena ada ibadah yang agung di balik itu. Wal asr, kenapa Allah bersumpah dengan asar? Karena ada salat yang baik di waktu tersebut, yaitu salatul wusta, yaitu salat al-asr. Intinya ketika Allah bersumpah dengan waktu, ini menunjukkan waktu adalah hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pertama yang menunjukkan tentang agungnya waktu. Sesuatu yang Allah agungkan namun tidak kita agungkan. Sisi yang kedua yang perlu kita tahu tentang agungnya waktu. Waktu itu adalah hakikat umur kita. Waktu adalah hakikat umur kita. Bicara waktu yaitulah umur. Makanya Hasan al-Basri berkata, ya bani Adam innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Karena kita ini umur kita itu kumpulan dari detik, menit, hari menjadi pekan, pekan menjadi bulan. Itulah umur kita. Bulan menjadi tahun, itulah umur kita. Kemudian kata Hasan al-Basri, fa idza dhahaba ba'duka ya fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'duka. Jika sebagian hari telah melewatimu, maka sebagian dirimu telah pergi. Wa idza dhahaba ba'duka yushiku an yadhhab kullu. Kalau sebagian dirimu telah pergi, dikhawatirkan dirimu akan pergi seluruhnya. Jadi harus kita ingat, umur kita itu waktu kita. Kalau kita optimalkan berarti kita menghargai umur kita. Kalau kita buang-buang waktu, itulah berarti kita buang umur kita. Umur kita. Jadi waktu itulah hakikat umur kita. Umur kita sudah sedikit, kita buang-buang. Masalah besar ya. Umur sudah sedikit, kita buang-buang. Baik. Kemudian yang ketiga, perlu diingat bahwasanya waktu adalah nikmat yang sangat besar. Rasulullah menyatakan tentang waktu sebagai nikmat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maqbulun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang merugi. As-sihhatu wal farah, kesehatan dan waktu apa? Dua. Waktu luang itu nikmat. Nikmat yang besar. Kenapa? Karena di waktu itu kita bisa beraktivitas. Kalau tidak ada waktu, bagaimana kita bisa beraktivitas? Oleh karenanya, para ulama mengatakan al-waqtu agla minadz zahab. Waktu lebih berharga daripada emas. Dan ini benar, kalau emas hilang, kita bisa cari lagi. Uang, emas datang dan pergi. Tapi waktu sekali pergi, tidak akan balik lagi. Satu detik yang lewat dari kita, tidak akan kita bisa kembalikan. Tidak akan bisa kita kembalikan. Ini harus kita tahu agar kita perhatian sama waktu. Kita ini menunda-nunda, kenapa? Karena kita tidak menghargai waktu. Tidak menghargai waktu berarti tidak menghargai diri sendiri. Tidak menghargai umur kita sendiri. Selanjutnya, ketika kita tahu waktu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasanya waktu itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Di antara sesuatu yang akan dihisab oleh Allah adalah waktu kita. Waktu kita. Karena semua nikmat akan dihisab.
Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar akan diminta pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah berikan pada kalian. Di antaranya adalah waktu. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'." Dua kaki seorang anak Adam tidak akan bergeser, tidak akan menuju surga dan juga tidak akan menuju neraka sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an umri fi ma'afna, tentang umurnya kemana dia habiskan. Umurnya berarti waktunya. Wa an syababihi fi ma'abla, tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Masa mudanya juga adalah waktunya. Maka kita harus tahu bahwasanya waktu ini nikmat akan ditanya oleh Allah. Setiap detik yang kita lewati ada pertanggungjawabannya. Detik ini apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita dengar, ini semua akan ditanya oleh Allah. Kita gunakan waktu ini buat apa? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menunjukkan akan urgensinya waktu, ternyata waktu itu cepat berlalu. Waktu cepat berlalu. Di antara hadis Nabi SAW tentang tanda hari kiamat, kata Nabi SAW, taqarrabaz zaman. Zaman begitu mendekat. Cepat. Enggak rasa Ramadan segera akan datang. Sementara seakan-akan baru kemarin atau pekan lalu kita selesai dari Ramadan. Cepat berlalu. Saya merasa baru lulus SMA, sekarang sudah mau 45, subhanallah. Terasa. Udah tua ya. Enggak terasa. Cepat sekali berlalu. Lihat anak-anak dulu kecil sekarang udah besar. Udah mau nikah lagi, subhanallah. Luar biasa. Dulu merasa masih muda sebagian orang, tiba-tiba udah punya cucu, kakek nenek. Dulu masih tidur sama seorang gadis, sekarang tidur sama nenek-nenek. Cepat sekali berlalu, benar. Betul. Ini tanda hari kiamat, taqarrabaz zaman, cepat berlalu. Kalau cepat berlalu, kita kemudian gampangin, jangan. Justru ketika waktu cepat berlalu, kita harus jaga benar waktu tersebut. Oleh karenanya, para salaf dahulu sangat pelit dengan waktu. Sampai sekarang para ulama mana mereka pelit dengan waktu. Kata Hasan al-Basri, aku tidak menemukan suatu kaum yang di mana ya dinar dan dirham milik mereka lebih murah daripada waktu mereka. Waktu mereka sangat mahal karena mereka tahu waktu adalah nikmat yang sangat besar. Syekh Abdul Razak hafizahullah cerita kalau dia ketemu dengan Syekh Bakar Abu Zaid, seorang penulis sudah meninggal, ulama besar di Arab Saudi. Kalau ketemu dia, orangnya kelihatan serius, ada sesuatu yang ingin dia kerjakan. Dari pandangan matanya, dari omongannya, menunjukkan dia serius. Ya. Beliau meninggal tidak umur 60-an kan, tapi bagaimana produktivitas karya-karya beliau banyak. Maksud saya, para ulama mereka mengerti tentang waktu. Ya. Oleh karenanya, ya. Kalau kita dengar sebagaimana disebutkan Syekh As-Sa'di rahimahullah taala ketika dia melewati ada orang-orang Arab sedang duduk-duduk, lagi majelis, lagi ngobrol-ngobrol, maka dia bilang seandainya waktu kalian bisa saya beli, saya akan apa? Beli. Karena waktu kurang untuk nulis buku, untuk baca, untuk edit kembali, butuh waktu. Sementara sebagian orang membunuh waktu, kebanyakan waktu. Terdapati cara membunuh waktu yang baik. Kemana? Nonton bioskop. Waktu terlalu banyak, harus dibunuh. Caranya nonton bioskop. Orang-orang yang soleh, dia pasti menghargai waktu. Makanya, waktu itu sangat urgen. Dan dia cepat sekali berlalu. Kemudian sisi lain yang menunjukkan urgensinya waktu. Bahwasanya waktu itu tidak tahu kapan berakhirnya. Itu masalahnya. Tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Tiba-tiba kita bisa selesai waktunya. Waktu kita cepat berlalu dan pasti akan ada waktunya berhenti. Namun berhentinya kapan kita tidak tahu. Kalau sudah berhenti waktu tersebut, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tinggal pertanggungjawaban. Ali bin Abi Thalib berkata, "Al-yauma amalun bila hisab." Sekarang silakan beramal, enggak ada yang menghisabmu. Wadan hisabun bila amal. Kalau kau sudah meninggal, tidak ada lagi amal, yang bisa hanya hisab. Nabi berkata, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu." Kalau dia sudah meninggal, tidak ada lagi amal yang bisa dia kerjakan. Jadi
Ini semua harus kita pahami, semua. Saya, antum para hadirin, para istri, para suami, serius bahwasanya waktu itu adalah sangat urgent dalam hidup ini. Dia adalah aset yang sangat berharga. Dengan waktu itulah kita bisa beraktivitas, dengan waktu itulah kita bisa menabur, menanam sebanyak-banyaknya untuk esok hari kita di akhirat kelak. Jika waktu sudah selesai, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, kalau seorang menyadari hal ini bahwasanya waktu sangat urgent, ajalnya sangat dekat, maka dia tidak akan terkena penyakit taswif. Tidak akan terkena penyakit taswif. Makanya disebutkan di antara keutamaan mengingat kematian yaitu dia tidak akan menunda taubat. Dia akan semangat beramal saleh dan dia akan qanaah dalam hidup. Apa manfaatnya tadzakkurul maut? Apa manfaatnya kita ingat kematian? Ingat bahwasanya ajal kita dekat. Ingat bahwasanya zaman cepat berlalu. Ingat bahwasanya waktu kita cuma sebentar. Rasulullah SAW gambarkan tentang dunia ini cuma sebentar, kata Rasulullah SAW ketika Ibnu Mas'ud atau seorang sahabat melihat Nabi tidur di atas tikar yang memberi bekas di lambung Nabi, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, ala naj'alu laka wiqa'an?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami bikinkan bagi Anda kasur biar nyaman tidur? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karaqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha." Perumpamaanku dengan dunia seperti orang yang sedang bersafar, mampir sebentar di bawah sebuah pohon, istirahat sebentar, kemudian dia meninggalkan pohon tersebut. Hanya sebentar, orang jangan mampir sebentar, lanjut perjalanan. Perjalanan masih panjang, masih ada alam barzakh, masih ada mahsyar, masih ada sirat, ya, masih ada jannah wan nar, masih ada hisab, masih ada mizan, masih panjang. Maka untuk apa saya terlalu perhatian sama dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi gambarkan bahwasanya hidup kita cuma sebentar. Siapa yang ingat akan kematian, maka bermanfaat bagi dirinya 3 hal. Dia akan tidak menunda taubat. Dia akan semangat untuk beribadah dan dia akan qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Adapun orang yang lupa dengan kematian, maka dia akan diberi 3 musibah. Musibah pertama, taswifit taubah, nunda-nunda taubat. Nanti saja, maksiat jalan terus. Maksiat jalan terus. Yang kedua, dia malas beramal, nanti. Kenapa? Dia tidak memahami tentang urgensinya waktu. Ya akhi, saudara-saudara kita, teman-teman kita sudah banyak meninggal lebih muda daripada kita meninggal dunia. Di puncak-puncak merasa sehat, tiba-tiba meninggal dunia. Tanpa didahului sakit, tiba-tiba meninggal dunia. Kalau dia lupa dengan kematian, menunda taubat, malas beramal, menunda amal, nanti, dan yang ketiga tidak pernah qanaah. Tamak, pingin lagi, dan tidak akan ada penghujungnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa melawan penyakit taswif ini. Tentara setan, tentara iblis, jundun bin jundun iblis. Baik, tadi sudah kita jelaskan poin pertama adalah kita menghargai apa? Waktu. Kalau kita menghargai waktu berarti kita menghargai diri. Tatkala seorang tidak menghargai dirinya, tatkala seorang tidak menghargai umurnya berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri. Di antara cara kita untuk melawan taswif, penyakit taswif, kita baca bagaimana para salaf, perhatian mereka terhadap waktu, bagaimana mereka tidak pernah menunda-nunda amal soleh. Luar biasa. Tidak pernah menunda-nunda amal soleh. Seperti banyak salaf disebutkan dalam biografi mereka, seperti Mansur bin Zadan, ya, dan ulama-ulama yang lain. Seperti Mansur bin Zadan disebutkan, idza qila lahu anna malakal maut bil bab, jika dikatakan kepada Mansur bin Zadan, sungguhnya malaikat maut sudah di pintu, dia tidak mampu menambah amal soleh. Kenapa? Dia sudah optimal. Setiap hari dia optimal. Dia optimal. Sampai kalau dibilang malaikat maut depan pintu, dia nggak bisa apa lagi. Dia hanya melakukan kegiatan harian. Kita kalau dibilang malaikat maut di pintu, kira-kira bisa apa? Banyak yang bisa kita lakukan. Karena kita nggak biasa optimalin waktu.
Kita bisa langsung baca Quran, kita bisa langsung sholat taubat, kita bisa langsung berbakti sama orang tua, kita bisa langsung sedekahin banyak. Tapi Mansur bin Zadan, jika dikatakan kepadanya malaikat maut di pintu, dia enggak bisa menambah amal solehnya. Kenapa? Sudah maksimal. Dan ulama seperti ini banyak dalam biografi mereka. Ada yang dikatakan jika dikatakan besok hari kiamat, dia tidak mampu menambah amal solehnya. Lihat bagaimana para salaf perhatian terhadap waktu. Rasulullah SAW tidak pernah buang-buang waktu. Waktunya penuh dengan ibadah. Entah ibadah qasirah untuk diri sendiri atau ibadah untuk berbuat baik kepada orang lain. Bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Di antara sosok yang saya lihat, yang saya temu sendiri sangat menghargai waktu, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ya tentu banyak ulama yang seperti itu yang saya lihat langsung ya. Karena interaksi yang lebih ya. Sangat menghargai waktu. Enggak ada waktu untuk dibuang-buang. Enggak ada waktu dibuang-buang. Waktunya entah buat zikir, entah buat nulis ya. Kalaupun ada ketemu obrolan pun obrolan yang edukatif yang ada tujuannya ya. Subhanallah. Naik pesawat baca Al-Qur'an ya. Bahkan ketika diperiksa ada dokter atau tabib memeriksa, dia pun murajaah Al-Qur'an. Waktu enggak ada dibuang-buang. Bahkan kalau kita misalnya ziarah ke rumahnya pun saya ngerti. Sebentar lagi saya minta izin. Ngobrol, makan sarapan, sebentar lagi saya izin. Saya harus tahu dia, saya enggak ingin buang-buang waktu dia ngobrol sama saya. Dia punya waktu, saya juga punya kesibukan, apalagi beliau. Waktu. Sampai saya pernah cerita juga bagaimana disiplinnya beliau ya. Kalau ngajar tank dia sudah di pintu. Tidak nunda-nunda. Sampai ketika saya diajar waktu S1 ada guru yang ngajar. Dan guru tersebut sudah waktunya istirahat. Jadi antara syekh yang satu dengan syekh berikutnya kalau enggak salah istirahat 5 menit atau 10 menit, saya lupa. Ternyata sudah waktu istirahat dia masih ngajar. Syekh Abdul Razak datang ketuk pintu. Ini waktu anak-anak. Jangan ambil hak mereka, subhanallah. Ini waktu anak-anak mahasiswa, jangan ambil hak mereka. Ditegur. Langsung dosen tersebut, siapa itu? Langsung enggak enak. Kenapa enggak bilang-bilang sudah habis waktu? Dia malah nyalain kita. Kamu enggak lihat jammu mati. Kenapa enggak bilang waktu sudah habis? Tapi beliau serius. Jadi datang tank tepat waktu, keluar tank. Ya. Tidak ada main-main dengan apa? Waktu. Orang beriman tidak main-main dengan umurnya, dia menghargai umurnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang ciri-ciri orang beriman. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka melewati perkara sia-sia, mereka lewat, tidak mampir. Ada perkara sia-sia, mereka tidak mampir nongkrong situ. Sia-sia, enggak ada faedah di akhirat, tinggalin. Bukan mampir. Ini Allah tidak mengatakan perkara maksiat. Allah berkata lagu, perkara sia-sia yang tidak ada faedah. Itu pun mereka tidak mau. Ya. Itu ciri penghuni surga dalam surat Al-Furqan. Dalam surat Al-Mu'minun kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatin khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang mereka khusyuk dalam salat mereka, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka berpaling dari perkara-perkara yang sia-sia. Enggak mau. Ini bukan ada dangdutan malah nongkrong situ, ikut joget. Bukan maksiat, perkara sia-sia. Mereka tinggalkan. Kenapa? Karena mereka menghargai waktu mereka, tidak mau mereka buang umur mereka untuk perkara yang sia-sia. Maka seorang tahu umurnya sedikit, maka berusaha hidup dengan zuhud. Saya sering sampaikan, hidup dengan zuhud. Kita menghargai waktu. Apa itu zuhud? Zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Semua yang tidak bermanfaat tinggalkan kegiatan tersebut. Kalau kita mau menghemat waktu, menghargai umur kita, agar kita tidak taswif, nanti, hargai waktu sehingga kita fokus, kita punya tujuan. Maka segala kegiatan lihat apakah bermanfaat di akhirat atau tidak. Masuk grup, ada manfaat enggak? Ada, tinggalkan grup. Masuk komunitas, ada enggak manfaat buat akhirat saya? Enggak ada, tinggalkan. Masih ada grup-grup lain yang bermanfaat. Berteman dengan si fulan, ada manfaat di akhirat enggak? Enggak ada, enggak usah berteman lagi. Masih banyak teman yang bisa mengingatkan kita dengan akhirat.
Saya dulu waktu menemani Syekh Sa'ad Asy-Syafri, hafizahullah taala. Temani di hotel ngobrol. Saya bilang, "Syekh, kita ke situ yuk." Kata Syekh, "Hal yanfa'uni fil akhirah?" Ke situ ada manfaatnya enggak di akhirat? Ada Syekh, ada. Tapi ngajak kemana lagi? Hal yanfa'uni fil akhirah? Bermanfaat enggak bagi saya di akhirat? Dia tanya saya. Repot juga jawabnya. Tapi ini kaidah kehidupan. Hidup ini sebentar. Hidup ini kata ulama ibarat kita sedang di qa'ah, di kelas ada ujian. Kertas ujian sedang dibagi dan kita sedang mengisinya. Masalahnya sewaktu-waktu bisa diambil kertas tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kalau diambil kertas tersebut, selesai inilah hasil ujian kita. Seandainya dikasih tahu waktu mau 3 jam, mungkin kita bersiap-siap bisa. Tapi sering diambil tiba-tiba ajal kita selesai. Jadi lihat bagaimana para salaf dahulu dan para ulama kita, mereka benar-benar tidak membuang-buang umur mereka. Mereka tahu umur mereka sangat berharga, sangat berharga. Tidak ada waktu terbuang untuk yang sia-sia. Nah, kalau orang seperti ini maka insya Allah dia tidak taswif, tidak menunda-nunda pekerjaan. Baik, di antara cara kita untuk melawan taswif, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dianjurkan, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazn wal ajzi wal kasli wal bukhli wal jubni wa dhara'id daini wa walabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau di antaranya dari al-kasal wal ajzi wal kasal, dari ketidakmampuan dan kemalasan. Berlindung kepada Allah agar tidak ditimpa dengan kemalasan. Yang bikin kita menunda-nunda pekerjaan adalah karena malas. Maka minta kepada Allah agar dijauhkan dari kemalasan dengan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara cara kita untuk melawan atau memerangi sikap menunda-nunda, kita kenali bahaya menunda-nunda. Apa sih bahaya menunda-nunda? Apa sih bahaya menunda-nunda? Menunda-nunda hanyalah merugikan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau urusan dunia, kerjaan kita numpuk. Nanti. Kecuali kita menunda karena ada sesuatu yang lebih urgent. Tidak apa-apa, ada pekerjaan, ada yang lebih urgent. Maka kita kerjakan yang urgent terlebih dahulu. Yang lebih utama ya. Prioritasnya lebih utama, kerjakan dulu. Tapi kalau enggak ada, kita nunda-nunda hanya karena malas, ini akan membuat kita berat di kemudian hari. Nunda-nunda pekerjaan. Akhirnya numpuk. Kalau sudah numpuk, kita pasti kerepotan. Dan sudah kerepotan, kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut dengan optimal, dengan maksimal. Enggak bisa. Sama zaman kuliah juga, kalau sudah suruh tulis tesis atau disertasi, nunda-nunda, nanti akhirnya keteteran. Ada yang sampai di DO. Karena nunda-nunda. Jadi dunia pun kita rugi, apalagi akhirat sangat rugi. Waktu kita terbuang-buang. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Ma dadamtu ala syai'in nadamati ala yaumin gharabat fihi syamsuhu yanqusu fihi ajali wa lam yazdad fihi amali. Kata Ibnu Mas'ud, tidak ada penyesalan yang paling berat bagiku adalah penyesalan di suatu hari di mana matahari sudah tenggelam pada hari tersebut, umurku semakin sedikit namun amalku tidak bertambah. Sehingga Ibnu Mas'ud melakukan evaluasi muhasabah setiap hari. Hari ini bagaimana dengan sebelumnya? Kita enggak mampu, kita sering lalai. Kita mana bandingkan hari dengan hari kemarin, kita cuek aja. Tapi paling tidak kita ada waktu evaluasi. Bagaimana? Nah, kalau kita ternyata nunda pekerjaan, nunda amal soleh, maka banyak kerugian. Mau taubat ditunda, mau sholat duha ditunda, akhirnya enggak sholat. Mau baca Quran nanti ternyata enggak baca Al-Quran. Mau sedekah, nunda-nunda, akhirnya tidak jadi bersedekah. Mau bangun masjid, ditunda-tunda, akhirnya mati dulu sebelum bangun masjid.
Saya dulu ada kawan, rahimahullah. Saya juga merasa agak bagaimana gitu. Dia datang sama saya, Ustaz, saya ada uang sekian-sekian, kalau Ustaz ada proyek dakwah atau untuk pondok atau saya bilang saya enggak perlu. Dia datang lagi berikutnya, berapa waktu lagi, Ustaz, saya ada ini kalau bisa. Saya bilang saya enggak perlu. Terus dia meninggal pada rumah. Seandainya saya ambil uang itu jadi pahala dia ya. Tapi memang saya lagi tidak perlu. Maksud saya salurkan kepada yang lain. Qadarullah dia meninggal. Ya kalau sudah meninggal repot. Maka seorang nunda dia yang rugi, dia rugi. Baca Quran dia tunda akhirnya tidak baca Al-Quran. Salat malam nantilah, enggak besok aja besok enggak salat malam lagi, besok lagi. Terus begitu ya. Khatam Quran harusnya 2 bulan 3 nanti akhirnya 1 tahun pun enggak khatam Quran. Mau haji nanti keburu mati sebelum apa? Haji. Jadi yang rugi adalah kita gara-gara suka menunda amal saleh. Maka di antara kita ingat kalau sudah ada kepingin sesuatu jangan tunda-tunda. Saya lupa dulu ada perkataan salaf. Kapan kau dapat hidayah untuk melakukan suatu amal soleh segera lakukan. Jangan kau tunda-tunda. Kalau kau tunda-tunda nanti hidayah tersebut dicabut lagi. Tahu-tahu kepingin baca Quran, baca jangan tunda-tunda. Nanti kalau kau bilang nanti hidayahmu dicabut oleh Allah, kau tidak kepingin lagi baca Quran. Akhirnya enggak baca Quran hari itu sama sekali. Lihat ada orang susah, kau bawa uang, terbetik dalam hati ingin bantu dia, jangan tunda-tunda. Sungguhnya kau sedang dikasih apa? Hidayah. Kasih. Jadi kalau nanti akhirnya kau tidak kasih sama sekali. Kalau kau kasih sekarang, nanti hari lain ada lagi rezeki yang lain, jangan khawatir. Jangan tunda-tunda. Tiba-tiba lagi di rumah, habis mandi, kok kepingin sholat duha? Jangan tunda-tunda, segera gelar sejadah, sholat duha, jangan tunda-tunda. Ini masalah kita tunda-tunda. Tiba-tiba terbetik dalam hati, ya, pengen beliin mama mobil, punya uang, belikan, jangan tunda-tunda, belikan. Nanti lama-lama enggak jadi beli mobil, beli motor buat mama. Hidayah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Beneran. Jangan tunda-tunda. Kita tunda-tunda nanti bisa apa namanya? Bisa hilang hidayah tersebut ya. Hidayah tersebut. Akhirnya kita tidak berkesempatan untuk memberi lagi ya. Ada cerita lucu yang saya alami sendiri, sekedar ini aja. Saya pas pergi ke SH Web, naik sama istri, kemudian istri saya mau belanja, saya temani. Jadi saya temani ada satu akhwat ya, dia ngobrol sama istri saya, dia perhatian sekali. Akhwat yang mungkin cuek karena istri saya bercadar, yang lainnya perhatian gini bu. Sampai ketika terbetik hati saya pengen kasih dia uang. Ketika itu saya pengen kasih uang. Saya mau kasih, nanti istri saya marah. Ini kisah nyata. Nanti deh, ada caranya. Akhirnya saya tahu lokasi perempuan itu di situ. Tapi saya nggak begitu hafal wajahnya. Saya lihat, cuma saya nggak begitu hafal karena kurang melotot ya. Akhirnya saya pulang, turun ke bawah, itu dia turun ke bawah. Begitu sampai bawah dia bilang, sebentar, Mi, saya mau ke atas sebentar, ada keperluan. Saya naik lagi, saya cari itu akhwat. Saya bingung. Akhwatnya yang mana saya nggak tahu. Mau bagi-bagi semua duit tidak ada. Ini contoh kesempatan sederhana hilang. Seandainya harusnya saya bilang sayang kasih dia uang, harusnya lewat. Nggak naksir ya? Enggak. Dan banyak seperti itu banyak. Kita tunda mau sholat duha nanti aja. Akhirnya kita nggak sholat. Bangun malam nanti aja lah, nanti tunda 1 jam lagi. Kita nggak bangun malam. Maka jangan tunda-tunda kalau kita sudah berkeinginan melakukan amal saleh, karena itu merugikan kita pada hari kiamat. Baik, di antara bahaya menunda. Jadi ini sangat berbahaya menunda taubat. Ini sangat berbahaya. Menunda taubat. Allah menyuruh bertobat dengan segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Cepatlah kalian menuju ampunan Allah. Oleh karenanya di antara kewajiban taubat adalah kewajiban yang disegerakan. Wajibun alal faur. Ada suatu kewajiban yang harus disegerakan, ada kewajiban yang bisa ditunda. Ada kewajiban yang bisa ditunda, ada waktunya. Ya. Tidak harus disegerakan. Ada kewajiban yang harus
segerakan. Di antara kewajiban yang harus disegerakan adalah wajib bertobat, tidak menerima tunda. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan menunda taubat itu dosa tersendiri. Menunda taubat itu dosa tersendiri. Kenapa? Semua perintah Allah untuk bertobat segera. Ya. Sari'u sabiqu, segera cepatlah. Ada sebagian orang karena dia merasa hidupnya masih panjang, dia nantilah. Kemudian dia lupa untuk bertobat, terjadi dia tidak jadi bertobat gara-gara tunda. Ataupun kalau dia bertobat dia tunda dan akhirnya dosa mendapat dosa menunda taubat. Yang lebih parah dia tunda akhirnya dia meninggal dunia. Sudah niat tobat. Ibarat seorang bermaksiat di malam hari, dia bilang nanti besok pagi saya bertobat. Dia tidur ternyata dia tidak bangun lagi. Masuk neraka akhirnya. Seandainya dia bertobat sebelum tidur, mungkin masuk surga. Dia bilang nanti dia menyangka dia akan tidur sampai besok pagi, ternyata Allah tidak membuat dia terbangun. Maka di antara musibah yang menimpa pelaku maksiat adalah menunda-nunda apa? Taubat. Ketika dia tunda, hatinya semakin menghitam, akhirnya dia tidak bertobat. Kalaupun dia bertobat, taubatnya hambar. Tapi kalau dia selalu bertobat, ingat bisa saja dia mati hari ini, dia bertobat, maka bersih lagi hatinya. Kalau dia bermaksiat, dia tobat bersih lagi. Dan ini bahaya bagi orang yang menunda tobat. Karena kalau dia menunda tobat maka ya, bisa jadi dia meninggal tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dampak taswif di antara dampak menunda-nunda amal soleh atau pekerjaan, berdampak bagi keluarga kita. Satu keluarga jadi malas semua. Kalau bapak yang suka nunda-nunda, nanti ajalah, besok ajalah, gampang lah. Istrinya juga gitu. Nanti diajak, sayang, Abi ingin ke tempat tidur, besok ajalah. Kenapa? Suaminya ini suka nunda-nunda, anak-anaknya belajar. Nanti aja gampang gitu, nanti aja. Sehingga keluarga dibangun di atas tidak hazm, tidak serius, tidak tegas, malas-malasan. Bagaimana anak-anak kita kemudian punya perangai suka menunda-nunda? Gara-gara kita ayahnya. Maka bukan cuma berdampak pada diri kita, berdampak pada istri, anak-anak. Ini tidak baik seperti ini. Menunda-nunda nanti bukan cuma menunda masalah dunia saja, bahkan menunda masalah akhirat. Nanti ajalah. Kita mau ke masjid nanti aja, tunggu komat. Masih lama komatnya. Begitu komat langsung semangat. Sudah komat. Akhirnya anak juga gitu, nanti ajalah. Kenapa? Tidak bersegera. Dampaknya pada anak-anak. Kemudian juga di antara dampak buruk bagi orang yang menunda-nunda, ini lebih berbahaya daripada sebelumnya, menzalimi orang lain. Ini bahaya. Menzalimi apa? Orang lain. Hutang nanti aja, dia punya uang nanti ajalah, bayar nanti ajalah. Ada janji meeting sama orang terlambat nanti ajalah, gampang lah. Dia nunggu, dia buang waktunya nunggu kita. Saya sering bilang di antara pekerjaan yang paling saya tidak suka adalah menunggu. Makanya saya minta maaf tadi antum menunggu saya. Qadarullah karena macet. Kita sudah berangkat dari Jakarta jam 10:30. Ternyata sampai sini jam 1, ya, kurang 5 menit tadi atau jam 1 pas. Sehingga tadi antum harus nunggu setengah jam. Saya minta maaf karena saya tahu menunggu adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan. Apalagi menunggu gaji enggak turun-turun. Kalau kita menunda-nunda, akhirnya bukan kita yang rugi, kita merugikan orang lain. Dia spare waktu, dia datang lebih cepat, akhirnya waktu dia terbuang, nunggu gelisah, dia bingung. Kalau dia sedang menunggu, mau ngapain? Kalau orang yang pandai, dia akan memanfaatkan waktu, baca Quran kayaknya. Tapi kalau enggak, dia bingung, kapan datang? Gelisah, kapan datang? Kita buang waktu dia, buang umur dia. Kira enggak dihisab kita merugikan orang lain. Nunda-nunda, gaji pembantu ditunda, kasihan pembantu. Gaji mungkin taruhlah 2 juta, 1,5 juta, nanti aja lah. Cuma sedikit 1,5 juta. Iya, sedikit bagi kamu, bagi dia sangat bernilai. Jangan ditunda. Lihat betapa banyak orang order barang, supplier kasih barang, dibayarnya 3 bulan kemudian. Tunda-tunda. Kasihan dia bingung, cari modal lagi, bingung. Menzalimi supplier atau vendor dizalimi. Kenapa? Kebiasaan kita nunda-nunda. Padahal ada uang nunda-nunda. Jadi nunda-nunda ini kadang bukan mudarat bagi kita sendiri, terkadang beri mudarat kepada orang lain.
Jadi inilah di antara dampak buruk dari menunda-nunda. Kalau kita tahu menunda-nunda adalah dampaknya sangat buruk, maka hendaknya kita jauhi hal tersebut ya. Terus metode berikutnya. Yang berapa, yang ketiga? Ada berapa? Catatan yang pertama tadi mengenal pentingnya waktu untuk melawan penyakit taswif. Ada beberapa metode. Yang pertama mengenal pentingnya apa? Waktu. Yang kedua apa tadi? Membaca tentang para salafus saleh yang menghargai apa? Waktu. Yang ketiga tadi apa? Mengenali keburukan, dampak buruk dari menunda-nunda pekerjaan. Yang keempat, hendaknya kita planning dalam urusan akhirat kita. Jadi jangan planning aja masalah dunia. Masalah dunia butuh planning, butuh perencanaan. Ya. Kita kalau untuk urusan dunia kita punya perencanaan dan kita berusaha tepat waktu, punya target-target. Urusan akhirat juga supaya kita enggak nunda-nunda amal soleh harus ada target. Hidup ini kalau kita enggak targetin, kita akan buang-buang umur. Apa kata sebagian ulama? Dan ini diantara karakteristik waktu, al-waktu kas-saif, waktu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau kau tidak patahkan pedang tersebut yang akan membelahmu atau membabatmu. Waktu kalau tidak kita gunakan untuk kebaikan, dia akan terbuang pada keburukan. Orang kalau tidak memanfaatkan waktu pada hal kebaikan, biasanya dia akan tergelincir dalam hal yang buruk. Oleh karenanya hidup untuk akhirat ini perlu kita planning, kita punya perencanaan. Saya mau begini. Para ulama mereka punya planning ketika mereka ngajar, mereka punya target. Dalam target sekian mau ngajarin buku selesai, mereka punya target. Mereka punya target untuk nulis buku ini selesai dalam waktu sekian. Mereka punya target. Karena mereka tahu umur mereka cuma sedikit. Kalau kita punya target, kita enggak akan menunda pekerjaan. Tapi kalau kita enggak punya target, kita selalu menunda pekerjaan. Sebagaimana urusan dunia, kita harus punya target. Saya punya target misalnya bangun rumah sekian, saya cari target. Cari tanah, target setahun, enggak boleh lebih. Harus dapatkan dalam setahun, kecuali di luar dugaan. Tapi intinya jangan lama-lama. Ada beberapa pilihan, putuskan sebelum datang setahun. Bangun rumah saya punya target setahun atau 2 tahun. Uang ada, target. Jangan tunda-tunda. Urusan duniawi kita punya target. Akhirat juga punya target. Saya harus haji, saya punya uang, saya daftar sekarang, saya harus haji pada tahun sekian misalnya. Saya punya target, saya ingin umrah bulan Ramadan. Saya siapkan sejak sekarang. Berapa biayanya? Saya harus kumpulkan kira-kira berapa saya menabung sehingga kita tidak buang-buang umur kita. Saya punya target dalam waktu sekian bulan saya khatam Quran. Saya punya target. Kita ini harus ditargetin. Kalau enggak kita targetin diri kita, waktu kita umur kita terbuang. Jangan saya punya target drama Korea dalam sebulan khatam. Drama Korea khatam. Berapa episode biasanya? 30, 40 khatam. Maksiat ditargetin. Enggak kita ingin amal saleh. Kegiatan dunia kita targetin, amal saleh kita targetin. Agar kita tidak menunda-nunda pekerjaan. Karena kita punya target, ada waktunya. Ini harus kita lakukan. Ya. Kita catat atau dalam hati kita tanamkan. Saya punya target. Saya punya target kalau untuk punya uang banyak. Saya punya target belikan ibu mobil. Saya punya target bangunkan mama rumah misalnya kalau punya uang banyak. Kalau enggak punya ya saya punya target kontrakin mama rumah. Kalau punya uang mikir rumah buat orang tua. Kalau punya uang, mumpung mama masih hidup, kalau dia meninggal sudah tertutup kesempatan untuk beramal soleh. Saya punya target ingin ajak mama jalan-jalan atau mama ajak mama umrah. Mumpung masih hidup, jalankan target tersebut. Jangan tunda-tunda. Udah meninggal lain rasanya ketika masih hidup dengan sudah meninggal dunia. Hidup ini pakai target. Kalau enggak kita target, kayaknya waktu kita banyak. Padahal malaikat maut sedang menuju. Beneran. Kita merasa umur kita panjang, tahu-tahu meninggal dunia. Baik, di antara kita melawan agar kita tidak terjebak dalam taswif,
jeburkan diri kita dalam kegiatan bermanfaat. Jeburkan diri kita dalam kegiatan bermanfaat. Masuk di komunitas misalnya belajar bahasa Arab kayak, masuk komunitas pengajian fikih kayak, pengajian akidah, pokoknya bermanfaat. Atau kumpul kemudian ngurusin anak yatim kayak. Yang penting ada kegiatan yang akhirnya kita tidak nunda-nunda pekerjaan, tidak buang-buang umur, sehingga setiap waktu yang lewat bermanfaat. Setiap waktu yang lewat bermanfaat. Kalau orang tidak menunda-nunda kegiatannya, insya Allah dia menjadi orang sukses. Itu sebab untuk menjadi orang sukses, dunia maupun apa? Akhirat. Tapi kalau dia nunda-nunda, ya sebab dia tidak sukses. Dunia mungkin bisa sukses, akhirat tidak bakalan sukses. Akhirat tidak bakalan. Orang mau sukses di akhirat, dia tidak menunda-nunda. Karena kalau dia menunda-nunda, amal dia cuma sedikit. Dan waktu kalau sudah pergi tidak akan kembali. Maka berkata seorang penyair, wa ya laita syababa ya'udu yauman sa'ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Seandainya masa muda bisa kembali suatu hari, aku akan kabarkan kepada dia, kamu jangan gini terus. Kalau gini terus nanti tuanya kayak gua. Tapi sudah tidak bisa kembali. Kalau ke masa muda bisa kembali, saya akan suruh dia merubah dirinya supaya tidak seperti saya sekarang ini. Kita bilang kalau saya boleh kecil lagi, saya ingin sejak kecil hafal Quran, saya sejak ingin kecil hafal hadis. Tapi saya baru ngaji setelah kuliah. Alhamdulillah. Seandainya bisa kembali umur, saya ingin kembali. Terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan, yang kita perbaiki, terlalu banyak waktu yang kita buang, terlalu banyak maksiat yang kita lakukan, tapi enggak bisa lagi. Maka mumpung sekarang umur masih ada, jangan nunda-nunda apa? Pekerjaan. Tapi ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat taswif, yaitu menunda kebaikan. Kapan terbetik dalam diri kita ingin melakukan kebaikan, segera lakukan, jangan tunda-tunda. Itu tanda bahwasanya Allah sedang beri hidayah kepada kita. Tidak usah bilang nanti riya. Jangan peduli, itu setan. Kita lagi main di rumah teman, tahu pingin baca Quran, buka saja, baca saja, tidak ada masalah. Sehalaman 2 halaman. Kita lagi main di rumah teman, tahu pingin sholat duha, langsung bismillah. Lihat mana kiblat, bismillah, sholat. Cuek aja. Lama-lama kita terbiasa. Ada orang bilang takut riya, Ustaz. Takut riya itu karena jarang-jarang melakukan. Kalau sudah sering, nggak ada takut-takut gitu lagi, karena nggak kepikiran. Kalau pertama aja, sholat nggak ya? Nanti riya ya. Coba bismillah. Besok-besok sudah nggak mikir gitu lagi. Kenapa? Karena sudah terbiasa beramal soleh. Tidak menunda-nunda amal soleh. Wallahu ta'ala alam bisawab.